mahasiswa ya? Sekarang menjadi mahasiswa. Mahasiswa di ITB. Iya benar. Gius. Keren gak tuh? Tapi aku mau kasih spoiler sedikit. Jadi kakak ini dulu tuh sebenarnya pernah di UGM gak sih? Benar Kak, benar. Tadi udah di note sih, katanya Kak jangan bahas itu gitu. Waduh. Mimpi nggak pernah memandang situasi, cita-cita nggak pernah memandang latar belakang kondisi lingkunganmu gitu. Mau sekarang pandemi, mau sekarang lagi bencana alam, mimpi tetap mimpi gitu. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Oke guys, kali ini kita bersama dengan seorang kakak-kakak dengan crownnya, ya kan? Aku masih nggak pakai mahkota hari ini. Ya, kita kenalan aja ya dengan Kak Yesi sih panggilannya. Tapi Iya, kita bener. kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri sendiri. Silahkan Kak Yes. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Yesi Afrianti Syaan, biasa dipanggil Yesi. Aku adalah seorang mahasiswi di Manajemen Institut Teknologi Bandung dan saat ini sedang dipercayakan Kak memegang amanah menjadi Putri Pendidikan kategori remaja Sumatera Utara tahun 2021 gitu. Oke, Putri Pendidikan nih ya. Iya. Jadi udah tahu lah ya arah cerita kita mau kemana nih, ke pendidikan. Tapi pendidikan yang gimana? Apakah ke remaja atau mungkin mahasiswa ya? Sekarang menjadi mahasiswa. Mahasiswa di ITB. Iya benar. Gius. Keren gak tuh? Tapi aku mau kasih spoiler sedikit. Jadi kakak ini dulu tuh sebenarnya pernah di UGM gak sih? Benar Kak, benar. Tadi udah di note sih, katanya Kak jangan bahas itu gitu. Waduh. Tapi menarik loh. Dia emang mau cari tempatnya yang pas dengan dia gitu. Jadi UGM setahun, ini sekarang ITB. Ada rencana pindah lagi? Enggak Kak, udah pengen tetap aja. Udah ya. Ya nanti terlalu ketuaan ya kalau pindah-pindah. Iya udah Iya. setahun gitu kemarin. Tapi ITB gimana perasaannya setelah setahun? Udah semester berapa nih di ITB? Semester 3. Semester 3 berarti mahasiswa pandemi ya? Iya, mahasiswa COVID-19. Mahasiswa katanya. COVID ya. Gimana tuh setahun belajarnya? Kak, manggilnya apa ya? Kak Yes. Kak Yes ya? Iya sih, biasa aja sih Kak. Kak Yes aja. Oh, terserah, Ya, nyaman-nyaman. karena perempuan nggak pernah salah. Yes aja gitu. Yes aja. Oke. Silakan. Kalau ditanya gimana perasaannya kuliah di ITB, cukup senang ya Kak, karena memang gimana kita udah berjuang pengen masuk ke situ dan akhirnya lolos. Tapi yang cukup sedihnya ya di masa pandemi ini nggak bisa bertemu tatap muka sama dosen, teman-teman, nggak bisa merasakan kampus yang baru, hawanya gitu secara fisik. Jadi lumayan sedih gitu ya, ibaratkan 1 tahun udah kepotong di rumah aja gitu ya, padahal pengen merantau gitu sih Kak. Oh, ini emang pengen merantau ya, Iya. jadinya anak kos. Iya, bener. Jadi selama ini belajar pakai handphone, laptop cuma Iya. Zoom ya, pakai Zoom. Iya benar-benar. Gimana itu? Bosen nggak sih? Iya. Setahun loh, asli. Kalau boleh jujur kadang rebahan ya sambil dengar sambil dengar dosen ngomong gitu. Kadang bosan juga karena memang vibe-nya di rumah kan gitu-gitu aja ngebosenin gitu ya, nggak ada teman yang ngedukung, nggak ada vibe kelas yang memang kerasanya kompetitif banget gitu ya. Jadi memang agak sedikit ngebosenin, jenuh. Pasti aku juga manusia sih Kak. Iya. Kayak gitu. Itu pernah dalam sehari tuh, kan beberapa mata kuliah tuh ya, Iya benar. full day pernah nggak sampai dari pagi sampai sore asli depan laptop atau depan handphone aja? Iya pernah Kak, dan biasanya itu di hari-hari Senin, Selasa gitu ya. Selanjutnya langsung kerjain tugas, deadline-nya di malam hari 23.59. Jadi memang benar-benar harus di depan laptop. Kadang capek tapi ya ini mimpi gitu ya. Ini mimpi, mau nggak mau jatuh bangun harus dilalui. Yes, itu dia. Jadi ada motivasi sih sebenarnya. Meskipun daring, meskipun di rumah aja dengan kuota ya kan, Iya, benar. wifi, internet segala macam. Ada nggak motivasi tersendiri dari Kak Yes? Kak Yes Lucu ya. ya. Enggak apa-apa. Dari Kak Yes sendiri motivasinya apa untuk tetap semangat gitu? Yang aku ingat sih Kak gini, mimpi nggak pernah memandang situasi, cita-cita nggak pernah memandang latar belakang kondisi lingkunganmu gitu. Mau sekarang pandemi, mau sekarang lagi bencana alam, mimpi tetap mimpi gitu. Ibaratkan 10 tahun lagi, ya kamu sedang bertaruh mau ke sana. Dia nggak melihat karena COVID-19 jadi mimpi bisa diundur gitu, enggak. Jadi motivasiku adalah karena mimpi yang pengen aku tuju, jadi saat ini meskipun situasinya sedang darurat yang dimana aku harus keluar dari zona nyamanku, mau nggak mau aku harus melawan diriku out of the box untuk tetap konsisten dalam meraih mimpiku gitu. Karena ya gitu, banyak orang yang pengen meraih mimpi yang kuinginkan juga gitu kan.
Jadi kita bertarung dan memang benar-benar prepare untuk saat ini. Jadi ya kalau misalnya aku memilih untuk berleha-leha dan tidak mau untuk berjuang dengan mimpiku karena kondisi pandemi tadi, ya mungkin aku akan kalah dalam pertarungan itu gitu. Nah, jadi kayak ya jadi kaum rebahan ya. Iya benar. Kayak gitu, jadi aturannya bisa dapat, jadi nggak dapat. Contohnya nih kayak gini nih. Ini kalau kemarin pas pendaftaran Putri Pendidikan rebahan terus nggak dapat nih. Iya, nggak dapat gelar mahkotanya ya, Kak. Itu gimana kemarin itu proses jadi Putri Pendidikan? Sebenarnya sih susah-susah gampang ya. Ibaratnya gimana melawan diri dan berusaha untuk manajemen waktu, apalagi aku kuliah online gitu ya. Aku juga membagi waktu untuk memberikan concern dalam persiapanku dalam pemilihan duta pendidikan kemarin gitu. Aku juga harus melawan diriku antara aku mengerjakan tugas, membagi waktu, bermain dengan teman-teman, dan juga gimana aku harus fokus dalam hal-hal yang gak aku tahu sebelumnya dan harus aku pelajari. Contohnya kayak gimana berpakaian, cara berpakaian dengan baik, terus kayak model catwalk dan pageant segala macem yang gitu kan, Kak. Jujur aku belum pernah belajar kayak gitu gitu kan. Tapi karena memang untuk kompetisi ini ya karena target aku menjadi pemenang gitu ya. Jadi mau gak mau ya aku harus melawan diriku gitu dan keluar dari zona nyamanku. Belajarnya sendiri? Aku mencari teman-teman yang bisa mengajari aku dan mentor. Itu belajarnya daring juga? No, langsung. Tetap, kalaupun belajar ketemu teman, protokol kesehatan. Iya, benar. Ya kan? Iya. Ini kita udah jaga jarak. Oke. Jangan dizulitin ya. Jangan dizulitin. Nah, jadi itu kemarin waktu daftar jadi Putri Pendidikan. Nah, ada syarat nggak sih harus berpendidikannya kayak mana? Karena kan pendidikan ya. Iya, benar. Apakah syaratnya harus mahasiswa ITB kayak kemarin tuh gimana? Apakah harus kayak gitu? Tidak ada syarat tertentu harus kuliah di mana, enggak. Cuman kayak ada batasan umur untuk menentukan kategori remaja ataupun dewasa. Nah, kalau misalnya menjadi duta ya itu kan kemauan diri sendiri. Gimana dia bisa menjadi representasi di tengah-tengah sekelilingnya gitu. Nah, ketika teman-teman mau mendaftar, ya berarti teman-teman menyatakan dirinya siap dan layak gitu. Jadi lebih ke arah mengintrospeksi diri apakah teman-teman layak mendaftar atau tidak. Itu sih, Kak. Jadi syaratnya cuma syarat umum doang dan menentukan kategori, dan pada akhirnya diserahkan ke diri sendiri apakah memang kamu layak menjadi duta atau tidak. Kalau masalah sekolah dimanapun itu nggak jadi masalah gitu ya, Kak. Yang penting pribadi diri sendiri, personality kita mau berkembang dan menjadi contoh di tengah masyarakat. Dan mau belajar ya. Iya, benar sekali. Mau belajar, jangan terpaku sama satu hal aja gitu kan. Ini kayak Kak Iyas ini keluar dari zona nyamannya. Jadi kan, Kak, kita udah ngomongin nih setahun secara daring belajar, udah bosan segala macam. Kira-kira nih, ya kan, ada rencana nggak? Misal nanti udah selesai nih kan pandemi ini, harapan kita segera ya. Iya. Ya kan, ini udah bulan Juli loh guys. Ini bulan Juli. Jadi kita udah anniversary COVID-19 kemarin, bulan Maret udah anniversary. Iya. Jangan sampai anniversary kedua dong. Iya, jangan dong. Ya kan? Udah bosan banget sih. Udah bosan banget. Kalau misalnya nanti udah redup nih, udah aman lah. Apa sih yang pertama kali mau dilakuin sama Kak Yes? Pertama sih kalau misalnya kayak kita anak-anak muda pengennya jalan-jalan ya kan, Kak, liburan gitu. Tapi ya memang karena aku kuliah juga pengen merantau, aku juga pengen merasakan hype kampus yang sebenarnya gitu ya. Sama teman-teman, ketemu teman-teman baru, jadi nggak SKSD lewat Zoom doang gitu ya. Jadi pengen sapa-sapa mereka langsung, pengen rupanya ketahuan tuh aslinya. Iya, jadi pengen ngelihat dia langsung, teman-teman baru langsung gitu. Apalagi udah 1 tahun berlangsung kuliah gitu kan, pengen ngelihat siapa sih dosen ini, siapa sih teman yang ini gitu. Pengen ada kerinduan juga untuk berkuliah secara fisik gitu ya, Kak. Iya, kayak mana kayak gitu coba lah. Tapi ya udahlah, kita doakan aja mudah-mudahan benar-benar segera kembali normal seperti biasanya. Karena tapi ya menurut prediksi aku kayaknya normalnya kita pun udah nggak bisa kayak normal sebelumnya. Iya, benar. Contohnya aja lah dari bersalaman itu juga udah nggak bisa. Iya. Itu gimana sih menurut kamu? Ini kita bahasnya masuk ke sosial. Iya. Udah
salaman nggak boleh, foto berdekat-dekatan itu udah nggak lagi. Udah dijulitin ya. Iya. Sekarang Jadi foto itu kayak berjarak, pakai masker, ya itu lipstiknya nggak nampak. Gitu. Ya. Jadi lebih mudah ya untuk anak-anak cewek ya. Jadi Nggak bisa pakai juga. makeup nggak kelihatan dong. Kalau kamu coba gimana? Iya, iya sih. Iya. Jadi tetap pakai. Iya. Itu gimana? Menurut kamu sosialnya apakah terbatas jadinya dengan nggak bisa ketemu, bercengkrama dengan bebas, itu gimana jiwa sosialnya jadinya? Iya, COVID-19 ini berdampak besar sih bagi kehidupan sosial, apalagi untuk bangsa kita Indonesia gitu ya. Terlepas kalau dibilang nantinya COVID selesai akan terbentuk pola-pola adaptasi baru untuk masyarakat. Karena apa? Karena di masa beberapa tahun ini kita udah diajari untuk kebiasaan baru. Jadi kebiasaan akan mengundang pola adaptasi yang baru juga untuk kehidupan nantinya selepas COVID-19 ini gitu Kak. Jadi mungkin ketika kita hari ini disuruh pakai masker, kita disuruh untuk menjaga jarak, terus ketika ada orang yang bacok di sebelah kita, kita menghindar, itu membuat psikologinya masyarakat itu terbentuk menjadi psikologi yang baru gitu ya. Dan kita kehilangan rasa trust kepada orang lain. Jadi ibaratnya COVID mengajarkan kita untuk Don't care sama orang. Bukan don't care Kak, jadi lebih survive sama diri sendiri, lebih perhatian dengan diri sendiri. Artinya ketika ada sesuatu nanti ke depan, misalnya ada yang sakit, jadi kita lebih menghindar gitu. Bukan berarti kita don't care to other people, tapi kita lebih ke arah gimana kita bisa bertahan di masa yang sulit. Dan kedepannya pun aku rasa setelah COVID berakhir akan ada pola-pola baru, seperti kita akan menjaga diri kita, menjaga pola kesehatan kita lebih baik lagi gitu. Jadi akan terbentuk adaptasi yang baru juga. Jadi lebih aware sama diri sendiri ya. Iya benar itu ya. Kalau Kak Yas sendiri lah dalam menjaga kesehatan gimana Kak Yas? Kalau di masa COVID-19 ini yang pertama menjaga pola istirahat juga ya Kak, pola tidur. Karena kalau kita baca ya, kalau tidur itu setelah jam 12 malam biasanya produksi imun tubuh itu lebih banyak gitu ya. Dan yang kedua ya mencoba untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak. Dan yang ketiga ya rajin berolahraga gitu. Meskipun ya agak-agak susah ya, tapi kita memang harus melawan itu ya Kak. Olahraga di rumah lah. Iya, olahraga di rumah. Terus ya ini sih menjaga mental health gitu Kak. Karena mental health kan juga bagian dari kesehatan ya, dimana kita harus bisa stay positif terus. Kita juga harus ya khawatir boleh tapi jangan berlebihan gitu ya. Ya supaya mengurangi rasa khawatir kita ya tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya kan Kak. Dan kalau bisa keluar rumah ya kalau yang penting-penting aja, seperlunya ya, jaga. Ya tahu sama tahu jadinya ya. Udah masing-masing sama orang lain pun jangan yang tersinggung kalau misalnya nggak disapa, nggak disalam, nggak ditegur. Oke, jadi ini aku mau bahas tentang sosialnya juga tadi pendidikannya gimana di sekeliling kita, lebih ke anak-anak nih. Dan basicnya pendidikan. Pernah ngerasa nggak sih kalau anak-anak zaman sekarang itu kayak etikanya itu jatuh banget, bobrok sih, bisa dibilang bobrok. Gini ya, aku nggak mau terlalu menilai ngejudge yang kayak angkatan mereka atau adik-adik yang di bawah aku itu bobrok, enggak. Tapi dari beberapa referensi sih kayak tingkat kriminalitas yang semakin meninggi, di mana tingkat penurunan anak-anak yang sekolah juga semakin tinggi gitu ya Kak, menandakan bahwa semakin ada kualitas penurunan kualitas dari sikap dan keinginan orang itu untuk maju gitu. Otomatis ketika mereka tidak punya mimpi untuk berpendidikan lebih baik, otomatis itu juga mempengaruhi tingkat karakter mereka. Artinya baru-baru ini juga banyak anak yang memilih untuk putus sekolah, memilih untuk lebih bagus mencuri daripada mencari uang gitu ya, menandakan bahwa kualitas karakter anak-anak semakin menurun sebenarnya. Jadi karakter nih ya. Apakah karena nggak sekolah, ya kan? Sama daring itu nggak ke sekolah, jadi pola tadi itulah karakternya itu malah terbentuk ke hal yang tidak baik. Gitu. Itu gimana? Apa karena salah satu faktornya adalah belajar di rumah? Sebenarnya bukan karena itu aja sih Kak, cuman mungkin karena adalah sebagian faktor yang mendukung itu, tapi ada beberapa hal yang mendukung kenapa anak-anak itu memilih untuk tidak berkarakter baik gitu. Contohnya pola pengasuhan dari orang tua gitu ya, dimana orang tua merasa lebih bagus bekerja tanpa memperhatikan anak gitu ya.
sehingga anaknya merasa tidak nyaman dan tidak merasakan rumah yang sebenarnya, sehingga dia mencari rumah di luar gitu. Artinya rumah yang aku maksud kayak mencari pergaulan bebas, mungkin lebih memilih untuk memakai narkoba dan segala macam yang dia anggap itu lebih bisa menyenangkan dirinya. Dan yang kedua, mungkin ada beberapa tenaga pendidik yang tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak sekolah gitu ya. Mungkin ada yang berkata kasar atau yang bertingkah laku kasar, sehingga anak-anak ini mengamati, meniru dan ikut memperbuat tindakan yang buruk itu gitu. Dan yang ketiga adalah dari internal anaknya memang. Jadi selain faktor eksternal yang dua yang aku sebut, keinginan anaknya yang biasanya kan anak-anak remaja, anak-anak sekolah kan punya rasa ingin tahu yang lebih gitu ya. Jadi dia kayak pengen nyoba terus gitu ya, itu apa ya, ini apa ya gitu. Jadi keburu udah kecebur, jadi dia udah berlanjut untuk melakukan tingkah yang buruk itu gitu. Jadi itu adalah beberapa faktor eksternal dan internal yang sebenarnya mempengaruhi kenapa degradasi dari kualitas etika anak-anak sekarang semakin menurun. Tapi itu asli parah sih ya, karena beberapa kita bisa lihat di sosial media lah ya, ada anak-anak yang emang untuk ngomong sama orang yang lebih tua aja itu kayak nggak sopan. Iya benar. Ya kan? Nah itu gimana? Sedangkan kalau misalnya anak-anak di sekolah kan emang kayak dituntut ya. Iya. Salah dia ngomong sedikit sama gurunya langsung tegur. Nah ini nggak ada yang menegur. Iya. Apalagi sekarang sosmed tuh. Itu termasuk etika yang nggak bagus nggak sih ketika dia bersosmed tapi aneh-aneh gitu, ngejulitin orang? Iya benar Kak. Jadi mungkin karena tingkat rasa ingin tahunya yang tinggi, apalagi dunia yang semakin terbuka sekarang ya, about openness di sosial media, membuat dia merasa bebas. Ketika dia merasa bebas, dia merasa nggak akan ada kok yang menegur aku gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia nyaman untuk melakukan itu. Sementara banyak yang seharusnya kayak orang tua ataupun guru yang mungkin tidak seaktif anak-anak sekarang bersosial media, kurang mengawasi mereka, membuat mereka merasa tidak ada kok yang menegur, gak ada kok yang menasihati aku. Jadi mereka udah membuat asumsi apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Jadi banyak penyimpangan sosial selain yang kita lihat secara fisik di lingkungan sudah muncul akibat adanya sosial media juga. Iya betul, sosial media ya. Iya benar. Iya memang betul itu. Jadi mamanya nggak bisa mengawasi anaknya punya Instagram, mamanya cuma punya Facebook. Iya. Instagram. Iya. Gimana mau tahu kan? Iya, benar. Terus gimana? Kita suruh mama-mamanya ikut buat Instagram atau buat TikTok? Gimana gitu kan? Sedangkan orang tuanya kerja segala macam. Jadi menurut kamu lah, misalnya kamu kan sebagai yang tahu pendidikan, artinya paham lah sedikit, udah berada di usia yang paham gitu sedikit banyaknya tentang pendidikan. Ada nggak sih kira-kira yang kamu rasa perlu ditingkatkan dari orang tua untuk lebih mendukung pendidikan anak-anak? Iya, orang tua sebenarnya berperan besar dalam menentukan gimana sikap dan tingkah laku anak gitu ya. Kalau kemarin aku di kuliah sempat belajar tentang ego state ya. Orang tua itu punya dua fungsi, antara yang pertama dia itu menasihati, memberikan arahan dan memberikan bimbingan yang bersikap tegas. Itu adalah fungsi orang tua yang utama. Dan fungsi yang kedua adalah nurturing, di mana orang tua memberikan kasih sayang, memberikan sebuah jembatan kenyamanan buat anak itu, tidak sebagai peran orang tua yang tegas tadi, tetapi kayak sebagai sahabat, teman curhat, sebagai ruang yang dimana dia memang benar-benar merasakan rumah gitu, sehingga dia tidak mencari rumah lain di lingkungan luar selain keluarga. Ibaratkan ketika contohnya anak ini punya masalah gitu ya di sekolah dengan teman-temannya. Jadi yang pertama kali dicari oleh anak ini ketika dia merasa nyaman dengan orang tua ya adalah orang tua, sehingga orang tua ini bisa ngebimbing anaknya lebih baik. Oke, jadi tadi itu benar orang tua ya. Iya. Emang, tapi sekarang orang tua itu nggak boleh yang, bukan nggak boleh ya, emang harus imbang antara tegas sama nggak tegas. Bener yang tadi Kak Yes bilang. Kalau dia tertekan di rumah, itu dia bakal cari rumah yang lain. Iya. Jadi kalau emang untuk ibu-ibu di rumah yang ngajarin anaknya, jangan pakai marah-marah emosian nggak jelas gitu ya. Mungkin tarik ulur lah. Ada marah, tapi itu dirangkul. Iya benar-benar. Kan? Iya benar. Anak-anak jadi kayak, oh mamaku baik kok, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada loh yang kayak gitu anak-anak ya, anak-anak lah, bisa dibilang anak sekolahan itu. Merasa nggak nyaman di rumah karena apa yang dikerjakan mereka itu selalu salah. Iya.
gimana ngapain aku pulang gitu Iya, ya benar. pikiran anak-anak itu. Dan itu rentannya adalah ketika dia di usia sekolah SMA misalnya. Iya. Itu yang bahaya banget. Iya, benar. Remaja ini pas nih kayak soalnya remaja. Jadi kayak pendidikan karakter itu sebenarnya kewajiban siapa sih? Yang mendidik karakter itulah. Apalagi di masa-masa yang kayak gini. Pendidikan karakter ini adalah tanggung jawab semua orang. Bukan cuma anak, bukan cuma orang tua, dan bukan cuma guru doang gitu ya. Baik pemerintah, baik pihak swasta dan segala macam, dan elemen yang ada di masyarakat perlu gitu. Ibaratkan kalau sering aku bilang semua orang adalah guru dan semua orang adalah murid. Jadi kapanpun itu, dimanapun itu, dan sama siapapun itu, kita harus belajar dan kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada orang. Ketika sikap kita baik ke orang, pasti respon yang kita dapatkan dan orang pun melihat kita adalah respon yang baik juga gitu kan Kak. Jadi ketika dipermasalahkan tentang pendidikan karakter hanya harus di sekolah, tidak. Sebenarnya dimanapun itu dan sama siapapun itu adalah tanggung jawab kita bersama juga. Cocok memang menang jadi putri pendidikan remaja, lambung-lambung terus. Ya, selamat terus. Ya, beda bahasanya itu keren. Itu kemarin saingannya berapa banyak? Ada 20 putri pendidikan. Itu kalah semua. Bukan kalah sih, mungkin sedang dipercayakan aja saat ini. Gitu. Bukan kalah ya. Oh kan kawan ya. Iya. Iyalah kan mungkin persaingan sehat ya. Iya. Jadi ini tadi kita udah bahas tentang anak-anak ya kan, terus Iya. tentang orang tua. Ini pandemi masih ngebahas tentang pandemi karena kita masih di situasi yang kayak gini. Dampak positif negatifnya. Oke. Dan kamu lebih senang yang mana sih? Udah masih tanya, karena itu udah tahu jawabannya. Karena Iya. dia pengen banget untuk kuliah fisik ya. Iya. Yang pengennya dampak positifnya apa coba dari pandemi? dampak positif dari pandemi yang pertama, kalau kita concern ya sebenarnya kita kan bekerja dan belajar di rumah gitu. Artinya ada aktivitas yang membuat kita terhubung dengan keluarga lebih banyak lagi. Sementara ketika kita tidak ada COVID, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita nggak tahu kabar adik kita, kabar mama, papa di rumah gitu ya. Jadi COVID-19 mengajarkan kita untuk mengingat keluarga, mengingat kesehatan diri sendiri, mengingat kesehatan mereka. Dan dampak positif dari COVID yang kedua adalah menghargai kesempatan. Jadi mungkin ketika kita belum merasakan COVID-19, mungkin kita sepele dengan waktu, mungkin kita sepele dengan udahlah nanti aja, mungkin 10 tahun lagi nih aku kejar target aku. Tapi di masa pandemi ini, masa yang beresiko dan darurat ini, yang dimana ekonomi semakin tidak stabil, pekerjaan juga semakin tidak stabil, mengajarkan kita untuk menghargai kesempatan dan waktu gitu. Dan aku sendiri sih belajar dari COVID, di mana juga aku bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru. Artinya ke depan juga aku percaya semakin banyak perubahan-perubahan ke depan, dan COVID ini juga saat ini di 2020 dan 2021 mengajarkan untuk kita untuk lebih semakin gesit dalam menghadapi perubahan baru dan adaptasi. Jadi kalau dibilang faktor sukses 2030 adalah salah satunya adaptasi gitu. Dan kita belajar dari pandemi COVID-19 ini untuk beradaptasi di masa yang sulit. Jadi sebenarnya nggak ada batasan. Meskipun pandemi, sekarang kita lihat perkembangan zaman di teknologi ya. Iya. Banyak loh sekarang freelancer yang bisa ngerjain di rumah, ngedesain segala macam. Itu dicari orang banget tuh, ya kan, desain untuk produk, ya kan. Jadi jangan dijadikan pandemi itu terbatas loh. Iya. Membatasi pergerakan kamu yang kayak gitu. Artinya ya tetap produktif. Iya, benar banget Kak. Kayaknya seproduktif apa sama pandemi? Sebenarnya aku juga manusia, selain kuliah ya? Iya. Selain kuliah. Aku juga manusia biasa yang kadang juga malas-malasan, kadang juga ya pengen rebahan aja gitu ya. Tapi mungkin kalau di saat ini aku juga sedang mengembangkan startup ya Kak, yang untuk pendidikan Indonesia memang yang udah kami bangun sejak 2017 yang bernama Selepas SMA. Apa namanya? Selepas SMA. Selepas SMA. Oke. Jadi kami concern karena setiap tahun pasti ada aja ajang di mana anak-anak akan beralih ke perguruan tinggi negeri. Jadi Selepas SMA ngebantu anak-anak untuk menyediakan informasi, menyediakan tryout,
terus menyediakan bimbingan konseling kepada anak-anak SMA yang memang benar-benar ingin masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kayak konsultasi jurusan gitu-gitu? Iya, secara gratis. Dan bersyukur itu sudah diikutin 111.000 pengikut di Instagram. Wow, apa tadi? Selepas SMA. SMA. Iya. Follow selepas SMA. Gak mau gitu Kak? Iya, follow teman-teman selepas SMA. Follow juga Iya, Lingkar benar. Inspirasi Bangsa. Iya, tetap. Oke, itu ya berarti lagi ngembangin itu. Iya, lagi ngembangin. Sukses terus. Mudah-mudahan Amin, bermanfaat amin, ya. buat banyak orang. Itu memang iya. Anak-anak SMA itu galaunya luar biasa loh milih jurusan itu. Iya. Apalagi kalau dia udah ngerasa salah jurusan ya. Iya. Apalagi ada yang penting masuk. Iya benar-benar. Itu kayak mana itu? Kalau misalnya ada orang kayak gitu, mau kakak apa ini tuh? Kamu nih yang penting masuk nanti di dalam nggak belajar. Iya. Sebenarnya pengen ngasih tahu sih gini ya, apa yang kalian kerjakan sekarang berdampak untuk masa depan kalian nantinya gitu ya. Ketika kalian memang berpikir asal masuk aja dan ya udah yang penting dapat, ya sama dengan mimpi gitu. Ya mimpi juga asal dapat juga gitu. Apa yang dapat itu aja yang dikerjakan. Sementara aku rasa orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang tahu memilih mimpinya dan menjalankannya dengan baik gitu. Kalau kebanyakan anak-anak pasrah dengan apa yang dapat aja, mungkin mimpi itu akan pasrah juga untuk datang ke kalian gitu. Dan bahkan kata negatifnya ya mimpi tidak akan memilih kalian, mimpi akan memilih orang-orang yang serius, sementara kalian hanya setengah hati saja maksudnya. Setengah hati tuh. Kayak perasaan aja. Baper nih. Baper ya. Jadi ini kayak kalau misalnya ini calon-calon menteri pendidikan ya. Amin. Mau. Pengennya jadi staf khusus kepresidenan. Staf khusus kepresidenan, amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Lulus tamat kuliah. Iya, berkarya lah. Berkarya. Cakep. Aku mau tanya, kalau misalnya Kak Yes berada pada posisi yang emang punya, artinya gini loh, aku bisa menyampaikan sesuatu nih ke pemerintah tentang pendidikan di Indonesia. Kak Yes pengen pendidikan yang kayak apa? Aku rasa pemerintah udah cukup cerdas lah dalam menentukan metode pendidikan, kurikulum dan segala macam. Cuman aku yang beberapa kali juga memegang amanah menjadi putri pendidikan sering melihat keresahan di mana terjadi imbalance atau ketidakseimbangan antara pendidikan yang mungkin di tempat-tempat yang hebat dengan terpencil gitu ya. Ibaratkan mungkin aku sedang merasakan kualitas pendidikan yang baik di Institut Teknologi Bandung. Tapi gimana dengan teman-temanku yang tidak berkuliah ataupun ya berkuliah yang ngasal aja gitu. Pemerintah terkadang berpusat atau hanya memiliki sentralisasi pada pendidikan di provinsi yang keren-keren aja dan ya kota-kota besar. Sementara bangsa Indonesia itu luas gitu ya, banyak gitu ya. Dan pendidikan juga bukan cuma ada di Pulau Jawa saja. Nah, terkadang itu sih yang pengen aku sampaikan, apalagi yang aku berasal dari Sumatera Utara, Pulau Sumatera punya kerinduan di mana pemerintah memang menyamaratakan kualitas pendidikan yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Papua, di Sulawesi, dan juga di Pulau Sumatera. Memang iya sih, dari banyaknya pulau ya di Indonesia ya kan, anggaplah pulau-pulau besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Memang Jawa tetap menjadi top. Iya. Untuk tujuan pendidikan. Iya benar. Selain tujuan kerja ya. Tujuan kerja itu mungkin karena di atas sana UMR-nya tinggi ya. Iya benar. Kan? Tapi biaya kehidupan juga kan kita nggak tahu berapa besar. Tapi untuk pendidikan, kayak kiblat tuh masih yang di sana. Di Jawa kan itu memang benar-benar kalau bisa diratakan berarti ya maksud Kak Yes ya. Ya mudah-mudahan pada Bapak Menteri kita udah terhubung langsung. Aduh deg-degan. Ya kita di prank sama Pak Menteri, jadi gak diangkat telepon ya. Iya gak apa-apa. Mungkin di lain waktu ya Kak. Iya di lain waktu kita telepon, kita sampaikan pesannya dan permintaannya lah ya untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Closing statement dong kita, ada nggak pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman di rumah? Oke. Mungkin agak sedikit mirip lah ya, kadang aku juga ngomong ini di mana aja. Ya teman-teman, kalau ada kesempatan silakan diraih gitu ya. Jangan tunggu deh 10 tahun lagi, tunggu 1 tahun lagi deh aku baru mengerjakan ini, enggak. Jadi selagi kita bisa, selagi kesempatan ada, mari kita raih. Pilihannya cuma 2, antara menang atau gagal gitu ya. Kalau sedang gagal, ya mungkin dicoba lagi supaya mencapai
menang. Kalau menang, ya mungkin dicoba lagi juga untuk mencapai kemenangan yang jauh lebih baik lagi. Dan seperti yang aku bilang juga, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun tetaplah belajar. Seperti misalnya ada seorang pengamen di jalan, teman-teman boleh belajar dari mana teman-teman cara bersyukur dalam hidup, gimana dia sabar dalam mencari uang, dan teman-teman boleh belajar dari kehidupan dia gitu. Jadi jangan kira bahwa ketika teman-teman berada di posisi atas, teman-teman tidak belajar. Makanya ada istilah long life learning, kapanpun itu, sepanjang seumur hidup teman-teman harus tetap belajar. Termasuk aku juga, termasuk kakak juga gitu. Jadi tetap semangat, apapun rintangannya, ya itulah mimpi ya. Tidak semudah untuk membalikan telapak tangan gitu. Ya silahkan gitu, ketika mimpi itu memang sulit, sama seperti yang aku bilang, peluangnya cuma setengah-setengah gitu. Apakah teman-teman mau memperbesar peluang untuk sukses atau memilih memperkecil peluang tersebut gitu. Jadi ya silahkan nikmati hidup dan perbesarlah peluang sesuai dengan impian teman-teman. Nanti raihlah mimpimu, usahakan yang terbaik. Iya benar. Nah, jadi kalau cuma untuk doa aja nggak cukup. Iya, ada juga quotes yang bilang do your best and let God do the next. Artinya lakukan yang terbaik biar Tuhan yang mengerjakan selanjutnya ya gitu. Betul. Jadi ya kita udah melakukan yang terbaik, maupun apa nanti hasilnya, ya mungkin itu yang terbaik untuk kita. Iya benar. Cakep. Kita minum dulu yuk. Oke. Boleh. Minum. Ayo teman-teman minum. Udah masih dingin nggak? Iya masih dingin. Masih dingin ya. Iya. Tapi sini udah gak panas ya. Thank you Kak Yas udah sharing-sharing sama kita. Nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Udah kembali ke kampus. Amin. Mudah-mudahan rencana sih kayaknya nggak bisa deh. Udah pembatasan lagi kan ya di Iya, Jawa benar. ini. Jadi belum bisa tatap muka atau kesana aja mungkin kayaknya agak terbatas. Ya enjoy your life Kak Yas. Iya. Belajar dari rumah kembali. Iya. Kita juga ya. Ya. Oke guys, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.